Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan salam bahagia untuk para guru hebat. Perkenalkan, nama saya Catur Andianto, calon guru penggerak angkatan 6 yang akan menjelaskan filosofi pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada demonstrasi kontekstual pada kali ini. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro mengenai pendidikan dan pengajaran itu mendorong kita sebagai seorang guru untuk berusaha menemukan dan memahami filosofi Ki Hajar Dewantoro yang menjadi sarana untuk merefleksi diri kita tentang bagaimana menjadi guru yang baik. Ki Hajar Dewantoro menjadi teladan bagi kita sebagai guru agar kita dapat memajukan dunia pendidikan yang tidak hanya mengajar saja tetapi juga mendidik. Tugas guru tidak hanya mengajar ilmu tetapi juga mendidik kepribadian siswa agar lebih baik, selamat dan bahagia lahir maupun batinnya. Ki Hajar Dewantoro mengajari kita sebagai guru ketika mendidik dan mengajari murid agar ketika di depan mampu memberikan contoh kepada murid, ketika di tengah mampu membangun semangat murid, dan ketika di belakang mampu memberikan dorongan kepada murid sesuai semboyan ing ngarso sung tulodo ing madyo mangun karso tupuri handayani. Ki Hajar Dewantoro menceritakan tentang sejarah pendidikan pada zaman kolonial sampai dengan masa kini. Asas pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Ki Hajar Dewantoro juga menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya yang bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Tuntutan seorang guru harus mampu mengelola diri murid untuk mampu hidup bersama orang lain sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Ki Hajar Dewantoro mengibarkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan butir-butir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin pak tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi turunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan diri.
dasar pendidikan anak meliputi kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah berupa sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman adalah isi dan iramanya. Sedangkan elaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman di sini adalah dengan pembaharuan terpadu. Misalnya kaitannya kepentingan anak didik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatan. Jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Konsep budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantoro bahwa budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta karsa sehingga menciptakan karya. Kesimpulannya, kita sebagai pendidik harus memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang filosofi pendidikan dalam menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai kodrat alam dan zaman yang berkepribadian baik sesuai nilai sosial budaya yang cakap lahir batin agar tercapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan pantun. Menanam jagung di tanah subur. Jangan lupa selalu dirawat. Indonesia negara makmur, gurunya cerdas, muridnya hebat. Menanam jagung di tanah gersang, dibiarkan tak pernah diurus. Murid dididik tak sampai matang, hasil belajar tak mungkin lulus. Ki Hajar Dewantoro jadi pemimpin, pencetus filosofi pendidikan. Tekad mendidik tak kenal batas akhir, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantoro teladan kita, tokoh pendidikan yang tetap lihat, mengajar mendidik semangat bersama, harus paham ilmu dan budi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.